Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Wisnu. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hipertensi dalam kehamilan. Sumbernya saya ambil dari beberapa uh, jurnal, ada juga yang dari buku. Ini salah satu jurnalnya yang saya masukkan tabel dari jurnal tersebut. Utamanya ini merupakan klasifikasi saja, jadi bukan patofisiologi atau etiologi atau patogenesis atau mungkin tata laksana. Nah, untuk tata laksananya sendiri nanti saya akan coba buat di video yang lain. Untuk patofisiologinya juga saya mungkin akan buat untuk di video yang lain. Tapi utamanya saya akan buat untuk preeklampsia. Oke. Jadi kita mulai saja. Pertama dari uh, pembagiannya ya. Jadi kalau misalnya ada orang dengan hipertensi, itu kan orang yang datang dengan keadaan tensi darahnya itu di atas 140 per 90 mmHg. Di atas atau sama dengan. Jadi bisa sistolnya aja yang di atas 140 atau diastolnya aja yang di atas 90 itu sudah dianggap sudah masuk dalam kategori hipertensi. Nah, itu menurut JNC 7 dan JNC 8. Kalau misalnya menurut AHA dan ACC 2017, itu mereka mengklasifikasikannya orang dengan hipertensi itu pada tensi di atas atau sama dengan 130 per 80. Tapi mereka juga menjelaskan di jurnalnya bahwa penata laksanaan obat ya itu tetap dimulai pada saat tensinya di atas 140 per 90. Kayak gitu. Kalau di bawah tersebut, di bawah 140 per 90, maka dapat dicoba dengan lifestyle modification terlebih dahulu. Nah, ini jadi mulai ya, kalau misalnya ada ibu hamil dengan tensinya segini, 140 per 90, kita pastikan dulu dia kehamilannya dia bawah 20 minggu atau di atas 20 minggu. Kalau misalnya kehamilannya di bawah 20 minggu, kita lakukan pemeriksaan urinalisa. Nah, selain pemeriksaan urinalisa, pokoknya pemeriksaan urin lah ya. Nah, pemeriksaan urin itu kan hasilnya ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau misalnya dari hasil pemeriksaan urinnya itu ditemukan protein, berarti kan adanya protein urea. Nah, tapi harus dipastikan dulu. Jadi menurut jurnal ini, yang dinamakan protein urea itu adalah keadaan di mana ditemukan urin pada dipstick itu positif 1 ini. Kemudian pada pemeriksaan urin 24 jam itu ditemukannya lebih dari atau sama dengan 300 mg gitu. Kalau misalnya tidak ada proteinuria, berarti kemungkinan diagnosisnya adalah hipertensi kronis. Kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya ya dikasih jangan deh ganti warna aja biar beda ya. Warna hijau. Mana aja. Jadi kalau nggak ada proteinuria, hipertensi kronis. Kalau misalnya ada proteinuria, berarti kemungkinan dia emang udah ada hipertensi sebelumnya, tapi diperparah dengan keadaan kehamilannya. Nah, ini disebut dengan superimpose preeklamsia. Kalau misalnya hipertensi kronis, ini nih kita bisa juga tanyakan, berarti sebelum kehamilan pun, biasanya dia juga udah mengatakan ada riwayat tekanan darahnya udah mulai tinggi, mungkin bisa 140, bisa 130, kayak gitu, tapi mungkin dia nggak begitu memperhatikan. Nah, kalau misalnya tensi di atas 140 per 90 ini ditemukan pada ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 20 minggu, kita cek lagi apakah ada proteinuria atau tidak. Kalau misalnya nggak ada proteinuria, kemungkinan diagnosis yang bisa muncul adalah hipertensi gestasional. Ini sama kayak DM gestasional ya. Hipertensi
gestasional. Nah, hipertensi gestasional sama hipertensi kronis, ini kan sama nih, sama-sama nggak ada proteinuria. Bedanya yang satu di atas 20 minggu, yang satu lagi di bawah 20 minggu. Misalnya pun pasiennya bingung, nggak bisa memberikan data yang pasti, kita bisa membedakan hipertensi gestasional dengan hipertensi kronis setelah pasiennya melahirkan. Karena kalau misalnya hipertensi kronis setelah melahirkan, 12 minggu setelah melahirkan, hipertensinya masih tetap ada. Sedangkan pada hipertensi gestasional, 12 minggu setelah melahirkan, hipertensinya hilang. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya setelah 20 minggu kehamilan dengan tensi di atas 140/90 ini ditemukan proteinuria, berarti kita harus pastikan dulu ini keadaan hipertensinya ini disertai dengan severe feature atau tidak disertai dengan severe feature. Apa itu severe feature? Severe feature itu ini nih. Severe feature, yaitu ditemukannya tensi sistolik di atas 160 atau diastolik di atas 110 di dua pemeriksaan yang berbeda, diberikan jarak 4 jam di antara dua pemeriksaan tersebut dalam keadaan pasien berbaring, kayak gitu. Kalau misalnya ditemukan kayak gini, salah satunya aja, atau mungkin ditemukan trombositopenia di bawah 100.000 plateletnya, kemudian ada peningkatan SGOT-SGPT 2 kali lipat dari normalnya, peningkatan serum kreatinin, nyeri ini di epigastrik atau mungkin di kuadran kanan atas, kemudian adanya edema paru, adanya gangguan penglihatan dan otak, maka itu masuk ke dalam severe feature. Nah, kalau misalnya ada proteinuria, tensi di atas 140/90, ditemukannya di atas 20 minggu tanpa ada riwayat hipertensi sebelumnya, ini juga tadi untuk hipertensi gestasional nggak ada riwayat hipertensi sebelumnya, berarti masuknya ke dalam kategori preeklamsia tanpa severe feature. Nah, kalau misalnya di beberapa sumber, itu menjelaskan disebut juga dengan mild preeclampsia atau preeclampsia ringan. Sedangkan kalau misalnya yang ada severe feature, preeklampsianya jadi severe preeclampsia atau preeclampsia with severe feature. Tapi ada juga yang menulis preeclampsia berat, kayak gitu. Nah, preeclampsia ini kalau tidak ditangani bisa memburuk. Nah, kalau memburuk, dia bisa menyebabkan keluhan-keluhan seperti ini nih. Jadi kepala hebat, pandangan kabur, muntah, kaki buka. Nah, kalau misalnya muncul kayak gini, itu dinamakan dengan, ya, tulis ya, impending eclampsia. Nah, kalau impending eclampsia kayak gini, berarti pasien ini udah mulai mau eclampsia. Kalau misalnya dibiarin gitu aja, nanti pasiennya bisa kejang. Nah, kalau udah kejang, berarti pasiennya masuk ke dalam keadaan eclampsia. Tulis dulu. Untuk tata laksananya secara umum, tata laksana definitifnya itu adalah dilahirkan atau determinasi kehamilannya. Tapi nanti ada kriteria-kriterianya, kemudian ada keadaan-keadaannya yang bisa membuat pasien ini ekspektatif atau konservatif dulu atau langsung determinasi kehamilannya, kayak gitu. Ini sumbernya, salah satu sumbernya, ada beberapa sumber lain, tapi yang saya tuliskan ini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya memang ada yang salah atau mungkin ada yang nggak akurat atau mungkin saya ada salah ngomong, saya minta maaf. Kalian bisa coba koreksi saya di kolom komentar. Semoga ini bisa membantu. Saya akan coba pelajari lagi mengenai tata laksananya. Nanti akan saya coba buat hasil dari tata laksananya di video lain. Terima kasih.